Oke, halo teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang di podcast dengan judul Manajemen Resiko, Memahami Ketidakpastian dalam Organisasi maupun Perusahaan. Tentu saja senang sekali saya Mel Fauzia diamanahi menjadi host dalam podcast terbaik kita pada kali ini, dan juga saya sudah hadirkan rekan-rekan pemateri narasumber terhebat kita, mulai dari ada pemateri 1, 2, 3, dan 4 nantinya. Di sini bisa kenalan dulu, boleh ke pemateri pertama, Mbak Nikmatul Fadilah, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Nikmatul Fadila. Udah gitu. Saya Oke, kembalikan ke salam kenal Mbak Nikma. Terima kasih Mbak Nikma. Boleh lanjut ke materi kedua, Mbak Audrey Andrea, disilahkan. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Audrey Andrea. Oke, salam kenal Mbak Audrey. Materi tiga kita ada Mbak Nur Rohimah, boleh disapa dulu. Halo, salam kenal. Nama aku Nur Rohimah Nikmatus Solihah. Salam kenal Mbak Nur Rohimah, dan tidak kalah penting juga materi kita. Yang satu ini ada Mas Muhammad Mario, boleh menyapa terlebih dahulu. Halo, nama aku Mario. Singkat sekali, halo Mas Mario dan halo rekan-rekan narasumber yang lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan di sini teman-teman, podcast kita akan terfokuskan ke dalam topik penting nih di dalam dunia manajemen, yaitu konsep resiko dan manajemen resiko dalam organisasi. Tentunya diskusi kita nantinya akan membahas beberapa masalah utama. Nantinya kita akan belajar terkait definisi, lalu faktor penyebabnya, bagaimana kita mengklasifikasikan jenis-jenis resiko, hingga nantinya dasar hukumnya, dan juga bagaimana sih proses itu terjadi. Seperti itu. Nah, untuk tadi sudah dikenalkan ada Mbak Nikmatul Fadilah selaku pemateri pertama. Boleh langsung saja kita tanya-tanyakan. Bagaimana sih Mbak kira-kira, kita kan tahu bahwasanya resiko ini ada penyebabnya gitu. Nah, penyebab pertama, apa sebenarnya, sorry pertanyaan pertama ini ya Mbak ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan resiko dalam konteks organisasi maupun perusahaan? Oke, email. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, secara umum, risiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, artinya, risiko ini muncul ketika terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan realita yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini ada dua pendapat nih. Yang pertama, pendapat dari Hanafi pada tahun 2016 yang berpendapat bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan. Nah, definisi ini itu bisa menekankan bahwa risiko itu selalu berkaitan dengan peluang terjadinya kerugian. Nah, baik dari finansial, operasional maupun reputasinya. Nah, sedangkan menurut Reja pada tahun 2016 pula, beliau itu mendefinisikan bahwa risiko itu sebagai uncertainty concerning loss, yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan kemungkinan kerugian tersebut. Nah, dalam definisi ini itu yang ditekankan itu lebih ke kayak bukan hanya sekedar kerugiannya, tetapi juga unsur ketidakpastian atau uncertainty-nya sendiri itu. Nah, artinya risiko itu apa ya, belum tentu terjadi, tetapi ada peluang terjadinya kerugian dari risiko tersebut gitu. Nah, jadi jika kita bandingkan nih antara pendapat dari Hanafi dengan Reja, Hanafi itu lebih menekankan pada kemungkinan kerugiannya, sementara kalau Reja itu menekankan kepada unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, selain itu juga dalam perspektif manajemen modern itu risiko itu tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai sesuatu yang harus didefinisi, diferensifikasikan dan menjadi tolak ukur dikarenakan pada dasarnya kan setiap keputusan dalam sebuah organisasi itu seperti investasi atau seperti investasi, ekspansi atau peluncuran produk itu selalu mengandung resiko dari setiap perbuatannya gitu.
Oke, dapat dipahami, Mbak Fadila. Terima kasih banyak. Nah, tadi disampaikan resiko ini bisa saja terjadi, bisa saja tidak begitu kan? Pasti terjadinya tuh ada sesuatu faktor-faktornya begitu kan? Nah, boleh Mbak, kita ingin tahu kira-kira faktor apa saja yang menimbulkan resiko itu terjadi? Benar sekali, Mel. Jadi, setiap resiko itu pasti ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Nah, yang pertama itu adanya ketidakpastian dari lingkungan eksternal sendiri, yaitu organisasi itu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kondisi di luar dirinya. Misalnya nih, perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi atau resesi itu dapat mempengaruhi daya beli dari masyarakat sendiri. Lalu yang kedua ada kelemahan internal dari organisasi itu sendiri, uh, yaitu risiko itu bisa timbul dikarenakan adanya kesalahan dari pengambilan keputusan dari pihak manajerial seperti pengendalian internal yang lemah dan juga atau kurangnya kondisi komunikasi antar individu begitu. Lalu yang ketiga ada faktor dari manusianya sendiri ini seperti uh, apa ya? uh, Kayak kalau dari manusianya itu kan itu kayak mengancam posisi dari perusahaan di pasar gitu. Jadi, uh, oh benar-benar sorry. Kalau dari manusianya itu, uh, manusia kan sebagai aset yang paling penting. Nah, tetapi juga itu dapat menjadi sumber resiko dikarenakan adanya kelalaian atau kurangnya kompetensi dari manusia tersebut. Lalu yang keempat itu ada faktor perubahan dari per, uh, pasar dan juga persaingan, yaitu adanya pesaing-pesaing baru di pasar dan juga adanya uh, perubahan terhadap preferensi konsumen gitu. Jadi kalau faktor terjadinya risiko ini ada 4 secara garis besar, yaitu ketidakpastian lingkungan eksternal, kelemahan dari internal organisasi, yang ketiga ada faktor dari manusianya itu sendiri, dan yang keempat ada perubahan dari pasar dan persaingan. Nah, dari penjelasan tersebut itu uh, dapat disimpulkan kan bahwa resiko itu tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga berasal dari faktor internal suatu perusahaan itu sendiri. Begitu, Email. Oke, berarti ini kita singgung dari tadi bahwasanya ada faktor internal dan juga eksternal begitu ya. Nah, selanjutnya pastinya kita bisa mengklasifikasikan ada dua itu tadi. Nah, sumber-sumbernya mungkin aku mau tanya ke materi dua, Mbak Audrey, kira-kira sumber internal dan eksternal itu penjelasan rincinya seperti apa? Jadi sumber dari resiko itu terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sumber resiko internal, yaitu seperti kesalahan operasional, kegagalan sistem, atau konflik dari manajemen itu sendiri. Yang kedua ada sumber resiko eksternal. Jadi ini tuh seperti inflasi, krisis ekonomi, perubahan regulasi, dan juga bencana alam. Dan juga ada menurut Aga Salim tahun 2016 dan juga Swayno Jojo Sodarso tahun 2019. Jadi resiko itu juga dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada resiko murni atau pure risk, yaitu resiko yang hanya memiliki kemungkinan yang menimbulkan kerugian yang tanpa peluang keuntungannya. Jadi ini tuh contohnya seperti kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam. Yang kedua ini ada resiko spekulatif. Nah, ini tuh adalah resiko yang memiliki kemungkinan untuk menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Nah, ini tuh seperti dalam investasi saham atau peluncuran produk baru. Yang ketiga ini ada resiko fundamental. Nah, ini tuh adalah resiko yang berdampak luas dan juga dapat mempengaruhi banyak pihak ataupun bahkan seluruh rakyat. Ya, ini tuh misalnya tuh seperti krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, atau bencana alam yang besar. Dan yang terakhir ada resiko khusus. Nah, ini itu adalah resiko yang hanya berdampak pada individu atau organisasi tertentu. Nah, contohnya nih, kebakaran pada suatu perusahaan atau pencurian di suatu perusahaan.
Nah, jadi dengan memahami sumber dan kategori resiko ini, perusahaan ini dapat lebih mudah ya pastinya untuk menentukan prioritas mana dalam pengelolaan risiko serta memilih strategi mitigasi yang lebih tepat lagi. Jadi sehingga itu tujuan organisasi itu dapat tercapai meskipun menghadapi ketidakpastian. Seperti itu. Oke, nah tadi disinggung sama Mbak Audrey bahwasannya bisa diklasifikasikan jadi empat, ada yang namanya risiko murni, spekulatif, fundamental, dan khusus. Nah kira-kira Mbak Audrey kenapa sih kok kita tuh harus mengklasifikasikan, kenapa kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan ini resiko seperti ini begitu? Nah, boleh dijelaskan Mbak Audrey? Jadi, kenapa sih klasifikasi resiko itu penting? Karena itu ini tuh dapat membantu perusahaan dalam memahami karakteristik dan juga dampak dari setiap jenis resiko itu sendiri. Jadi sehingga dapat menentukan strategi penanganan yang lebih tepat lagi. Dengan adanya pengelompokan seperti eh, resiko murni, spekulatif, fundamental, dan juga khusus yang sudah saya sebutkan tadi, itu eh, manajemennya dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi prioritas. Jadi memilih metode mana yang pengendaliannya itu lebih tepat. Nah, contohnya ini misalnya asuransi atau mitigasi, serta pengambilan keputusan yang lebih terarah dan juga lebih efektif lagi dalam menghadapi ketidakpastian. Seperti itu, Mel. Oke, dapat dipahami. Terima kasih Mbak Audrey, rinci sekali. Nah, ini memasuki materi selanjutnya, rumusan masalah terkait dasar hukum. Nah, tadi kita sudah tahu bahwasannya definisinya resiko ini seperti apa. Nah, aku mau singgung kembali kepada Mbak Nikmatul Fadila selaku pertama, tadinya menyampaikan terkait definisi. Nah, kira-kira kalau kita kaitkan dengan dasar hukum, kita masuk pada manajemen resiko itu pengertiannya seperti apa? Oke, jadi di sini aku mau ngutip dari dua ilmuwan ya. Yang pertama ada Bramantyo Johan Putro. Nah, di sini beliau berpendapat pada tahun 2019 itu bahwa manajemen risiko adalah pendekatan terintegrasi yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko agar tujuan itu tetap dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, dari pendapat beliau itu dapat kita simpulkan bahwa, dapat saya simpulkan bahwa manajemen risiko ini bukan kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan manajemen risiko ini bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan. Lalu pendapat yang kedua ada dari Hussein Umar, di mana beliau itu menyatakan bahwa manajemen risiko ini tuh merupakan proses yang sistematis dalam mengantisipasi serta mengendalikan risiko bisnis yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, kalau saya tarik kesimpulan dari penjelasan Hussein Umar ini tadi itu, beliau lebih menekankan pada kata sistematis yang menunjukkan bahwa pengelolaan risiko itu harus dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, dan juga berdasarkan prosedur yang udah jelas. Nah, dari kedua ilmuwan tadi itu, uh, dapat saya simpulkan lagi bahwa manajemen risiko ini tuh bersifat proaktif, bukan bersifat reaktif. Yang artinya di mana organisasi itu tidak hanya bertindak setelah risiko itu terjadi, tetapi mereka itu lebih dahulu mengidentifikasi dan juga mempersiapkan langkah-langkah atau apa ya, apa yang harus mereka lakukan gitu untuk uh, dampak yang akan ditimbulkan dari risiko yang akan terjadi begitu. Jadi tujuannya itu kayak meminimalkan risiko gitu, Mel. Oke, oh jadi kalau resiko ini masalahnya, nah manajemen resiko ini bagaimana cara kita untuk meminimalkan begitu ya Mbak ya. Nah, apakah ada, oke thank you ya Mbak Nikma ya, apakah ada dasar hukumnya? Nah, pastikan tadi sudah saya singgung bahwasanya kita akan membahas terkait itu. Boleh dijelaskan kepada pemateri kedua kita Mbak Audrey Andrea? Jadi, manajemen risiko yang ada di Indonesia ini pastinya memiliki dasar hukum yang jelas, terutama bagi perusahaan dan juga lembaga jasa keuangan.
Dan juga pemaparannya ini bertujuan untuk melindungi perusahaan dari kerugian. Jadi menjaga stabilitas usaha serta juga memastikan tata kelola perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga secara yuridis, kewajiban pengelolaan resiko ini berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam mengelola perusahaan secara hati-hati dan juga penuh dengan tanggung jawab. Jadi selain itu, ada sektor jasa keuangan secara khusus diwajibkan untuk menerapkan manajemen resiko ini berdasarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi ada beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum manajemen risiko. Ini ada 4. Yang pertama yaitu ada di Regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu tentang tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang ketiga ada Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2016, yaitu tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pedoman Good Corporate Government oleh Komitmen Nasional dari Kebijakan Government. Jadi dengan demikian, manajemen risiko itu bukan hanya untuk kebutuhan manajerial saja, tetapi juga sebagai kewajiban hukumnya juga. Oke, terima kasih Mbak Audrey. Berarti sebenarnya ada beberapa banyak sekali ya tujuan dari manajemen risiko ini. Saya mau lanjut ke pemateri ketiga kita, Mbak Nur Rohimah. Boleh dijelaskan Mbak bagaimana sih, apa tujuan dari eh, eh, tujuan manajemen risiko ini setelah disinggung sama teman-teman tadi bahwasanya ada banyak sekali. Nah, tujuan utamanya. Baik, untuk tujuan dari manajemen risiko sendiri, itu kalau merujuk pada pendapat dari Hanafi tahun 2016, pada dasarnya manajemen risiko itu kan tujuan utamanya kan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian ya. Terus ada juga melindungi aset organisasi dan juga menjaga kelangsungan usaha supaya tetap berjalan secara lancar atau berkesinambungan. Artinya manajemen risiko itu bukan hanya tentang hanya menghindari masalah aja, tapi juga gimana organisasi itu tetap stabil meskipun menghadapi berbagai ketidakpastian yang ada. Kemudian ada juga tambahan dari George Teja tahun 2016 itu juga menambahkan bahwa manajemen risiko itu juga tujuannya untuk menstabilkan laba serta meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Jadi ketika risiko ini dikelola dengan baik, perusahaan itu tidak hanya lebih aman, tapi juga lebih dipercaya oleh investor-investor yang ada. Oke, nah kalau kita bicara terkait tujuan itu pasti ada fungsinya ya Mbak Nur ya. Nah, itu kan sangat tipis sekali gitu. Kadang kita salah mengartikan. Kalau terkait dengan fungsinya, fungsi dari manajemen risiko sendiri itu seperti apa? Nah, kalau kita ngomongin soal gimana sih fungsi dari manajemen resiko, jadi manajemen resiko itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, yaitu di mana manajemen resiko ini mengenali potensi resiko yang mungkin nantinya akan terjadi. Kemudian yang kedua itu ada analisis dan evaluasi resiko. Di sini tuh fungsinya untuk menilai seberapa besar sih kemungkinan dan dampak dari resiko itu, gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pengendalian resiko ini sebagai langkah penanganan. Dan yang keempat itu ada pembiayaan risiko, itu gimana perusahaan itu menyiapkan sumber dana jika risiko itu benar-benar akan terjadi di masa depan gitu. Dan dalam praktik nyatanya itu pengendalian risiko itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada risk avoidance, itu eh, adalah menghindari aktivitas yang terlalu beresiko. Misalnya itu kayak perusahaan membatalkan rencana membuka cabang di negara yang sedang mengalami konflik politik karena eh, tingkat ketidakpastiannya itu pasti tinggi ya. Kemudian yang kedua ada risk reduction, itu mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko itu sendiri. Contohnya kayak perusahaan itu memasang sistem keamanan dan CCTV untuk meminimalkan risiko pencurian di dalam perusahaan itu. Kemudian yang ketiga itu ada risk transfer, yaitu mengalihkan risiko kepada pihak lain. Maksudnya itu kayak melalui asuransi gitu. Contohnya misal perusahaan itu
mengasuransikan gedung dan asetnya itu untuk mengalihkan potensi kerugian akibat kebakaran. Kemudian yang terakhir ada juga risk retention, itu menerima resiko tersebut dengan menyiapkan cadangan dana. Misalnya kayak perusahaan itu menyiapkan dana cadangan untuk menanggung kerugian kecil yang mungkin terjadi. Jadi dari itu semua itu kita bisa pahami kalau manajemen resiko itu bukan cuma sekedar konsep teori ya, tapi merupakan konsep strategis yang bisa membantu organisasi itu tetap tangguh, stabil, dan juga berkelanjutan di tengah berbagai ketidakpastian yang pasti terjadi nantinya. Seperti itu, Mbak Ima. Oke, baik. Sangat jelas sekali. Terima kasih, Mbak Nurahima. Nah, selanjutnya ke pemateri terbaik kita juga tentunya ada Mas Mario di sini. Nah, tadi disinggung berkali-kali oleh teman-teman bahwasanya manajemen risiko itu kan kita bagaimana sih caranya kita meminimalkan sesuatu yang tidak baik gitu dari risiko itu sendiri, Mas. Pastinya kita harus tahu dulu bagaimana sih risiko itu terjadi. Boleh, Mas, berbagi sedikit terkait bagaimana sebenarnya proses manajemen risiko itu? Oke, kalau ngomongin apa manajemen risiko ya, memang seringkali yang terbayang itu suatu hal yang teknis dan ya cukup rumit gitu. Padahal kalau ditarik dari esensinya, manajemen risiko itu sebenarnya adalah sebuah cara berpikir yang itu terstruktur dalam menghadapi suatu hal yang ketidakpastian gitu. Nah, secara ilmiah namanya kerangka seperti yang dijelaskan oleh apa namanya International Organization for Standardization dalam ISO 31000 kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa manajemen risiko itu adalah proses sistematis untuk kemudian kita mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan apa mengendalikan risiko agar tujuan itu bisa tercapai. Nah, kata kuncinya di sini ada dua, yaitu proses dan tujuan. Nah, karena resiko ini selalu berkaitan dengan tujuan, kalau nggak ada tujuan ya nggak ada resiko kan. Nah, gampangnya kayak gitu. Nah, terus kemudian coba kita bahas tahapannya secara runtut. Yang itu yang pertama, tentu sebelum kita mengidentifikasi, tentu kita harus menetapkan konteksnya terlebih dahulu. Nah, sebelum bicara resiko, organisasi itu harus jelas dulu. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai? Dalam kondisi lingkungannya seperti apa? Nah, itu harus kita tentukan dulu. Misalnya begini perusahaan ingin meningkatkan penjualan 20% gitu dalam 1 tahun. Nah, semua hal yang berpotensi menghambat target itu ya risiko. Nah, di tahap ini, teman-teman juga harus paham kondisi internal dan eksternalnya seperti apa. Contoh, eh, dalam kekuatan dan kelemahan internal, terus situasi pasarnya seperti apa, regulasinya apa, perkembangan teknologinya bagaimana. Nah, tanpa kita memahami konteks itu ya, identifikasi risiko nanti ini bisa melenceng dan tidak relevan. Nah, setelah kita menetapkan konteks, baru kita masuk ke identifikasi risiko itu sendiri. Nah, tahap ini biasanya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi ya sebenarnya krusial ya. Kayak apa saja yang bisa mengganggu pencapaian tujuan dari organisasi gitu. Nah, banyak sebenarnya. Apa asal-asal dari risiko yang terjadi, misal dari operasional, terus entah dari keuangan, ataupun dari strategis, ataupun salah mengambil keputusan contohnya, ataupun dari eksternal gitu. Nah, memang secara teori eh, kegagalan organisasi itu sering terjadi bukan karena risiko yang besar, tapi memang karena risiko tersebut yang tidak teridentifikasi sejak awal. Jadi banyak kegagalannya dari situ. Nah, artinya pada tahap identifikasi risiko itu sebenarnya membutuhkan kepekaan dan analisis yang cukup menyeluruh sebenarnya dari identifiernya atau dari kita. Nah, setelah identifikasi resiko, barulah kita masuk ke analisis resiko. Nah, setelah risiko tadi teridentifikasi, langkah berikutnya ya kita harus menganalisisnya. Nah, kalau misalnya dalam pendekatan ilmiah, analisis yang apa namanya dilakukan dengan mengukur itu probabilitas terjadinya dan dampak yang ditimbulkannya itu seperti apa, atau seberapa besar. Nah, beberapa model itu juga mempertimbangkan kecepatan dampaknya dan kemampuan organisasi itu dalam respon. Nah, tujuannya juga tujuan analisis ini bukan untuk kemudian menakut-nakuti ya, tapi ya untuk memberikan gambaran yang lebih rasional tuh sehingga keputusan yang diambil nantinya itu tidak berdasarkan asumsi semata. Nah, jadi setelah analisis lanjut di evaluasi resiko. Nah, tidak semua resiko ini memang harus ditangani dengan tingkat urgensi yang sama. Nah, disinilah kemudian muncul konsep risk toleran atau dan risk appetite gitu kan.
setiap organisasi ini memiliki batas risiko yang berbeda-beda, tergantung visinya, terus misinya, kapasitas, dan strategi dari masing-masing organisasi itu seperti apa. Nah, melalui tahap evaluasi ini nanti kemudian yang apa bisa bantu menjawab lah pertanyaan-pertanyaan seperti resiko mana yang berada di atas batas toleransi, terus eh, mana sih yang masih dapat diterima gitu, mana yang harus segera dimitigasi. Nah, ini sebuah tahap pengambilan keputusan strategis nanti di evaluasi resiko. Nah, setelah dievaluasi resiko, barulah kita masuk ke perlakuan resikonya. Nah, setelah diprioritaskan, resiko ini perlu ditangani dengan strategi yang cukup harus tepat juga lah. Nah, secara umum memang terdapat pendekatan utama. Yang pertama, menghindari resiko, terus kemudian mengurangi resiko, mengalihkan resiko, dan menerima resiko. Nah, pemilihan strategi mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Ini jangan sampai biaya pengandalian justru lebih besar dari dampak resikonya sendiri. Nah, yang terakhir itu monitoring dan review. Nah, karena resiko bersifat dinamis tadi, karena monitoring dan review ini nanti cukup membantu lah karena lingkungan organisasi itu pasti selalu berubah-ubah, pasar bergerak, terus teknologi juga berkembang, kebijakan pemerintah bahkan terus berganti-ganti gitu kan. Karena itu manajemen resiko ini bukan merupakan proses yang itu satu kali selesai, tapi harus berkelanjutan terus tidak menerus. Nah, di monitoring ini biasanya memastikan bahwa resiko itu dapat terdeteksi. Terus kemudian resiko juga lama tidak berkembang di luar kendali kita. Dan kemudian ya strateginya itu tetap relevan dengan kondisi terkini. Ini tahap yang cukup penting karena tanpa tahap ini manajemen risiko ini hanya menjadi dokumen formalitas pada akhirnya. Kalau dari aku itu sih. Oh, oke, terima kasih Mas Mario, sangat rinci sekali. Nah, ini teman-teman kalau kita ngomongin manajemen resiko yang sudah disampaikan proses klasifikasinya, bagaimana kita tahunya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat inti begitu ya, sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita. Bahwasanya kita sehari-hari mengambil keputusan pun pasti dihadapkan dengan suatu resiko. Nah, bagaimana kita untuk meminimalkan sesuatu yang buruk itu sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri hebat yang ada di sini. Saya apresiasi sekali. Tentunya saya simpulkan sedikit bahwasanya memang manajemen risiko ini sesuatu yang inti gitu ya, sesuatu yang sangat penting sekali di kehidupan kita sehari-hari. Utamanya karena kita membahas terkait perusahaan dan organisasi, melalui manajemen risiko, tentunya nantinya organisasi maupun perusahaan dapat mengelola ketidakpastian tersebut sehingga tetap mampu mencapaikan tujuannya. Seperti itu. Saya apresiasi sekali kepada pemateri pertama, Mbak Nikma, Mbak Audrey, juga ada Mbak Nurrahima dan juga Mas Mario. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu. Saya Imel Fauzia mengucapkan mohon maaf bila mana ada salah kata maupun perbuatan. Dan teman-teman, viewers dari podcast kita kali ini, siapa tahu masih bingung, masih ingin ada yang ditanyakan, boleh drop komentar di bawah, boleh mengisikan pertanyaan begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.